Hari ini saya perkenalkan, saya Firmansyah, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jakarta. Dalam kesempatan kali ini kita melaksanakan talk show ya dengan judul Di Balik Cikini Raya. Karena kebetulan perpustakaan Provinsi Jakarta ini berada di Cikini Raya. Baik, sebelumnya kami perkenalkan kedua narasumber kita di sini, Pak Yose Rizal. Kita tahu beliau adalah sastrawan dan budayawan. Beliau juga pendiri teater anak, ya, yang sudah berkiprah luar biasa. Lalu Mas Prasojo sebagai konten kreator, beliau sudah menulis buku dengan judul Mustika apa? Kutukan Mustika Ular. Kutukan Mustika Ular. Wah, dari bunyi judulnya sudah mengerikan. Ya, kita mulai saja pertanyaan saya kepada Pak Yose Rizal. Pak Yose, ini terkait dengan Cikini. Bapak kan sudah lama di sini. Lalu di sini juga ada situs dari tahun 1852 berdirinya Rumah Raden Saleh yang didirikan tahun 1852. Pada era itu beliau merupakan tokoh pelukis, maestro pelukis nasional, bahkan dunia. Apa ya kira-kira yang menjadi kesan dari Pak Raden Saleh untuk itu, Pak? Raden Saleh adalah pelukis terbaik Indonesia yang banyak melukis raja-raja Eropa, ya. Jadi sebagian besar raja-raja Eropa itu dilukis oleh Raden Saleh. Dia menetap di Belanda, kemudian pulang ke Indonesia. Dia membuat rumah di Cikini ini. Tanahnya luas sekali kalau kita lihat. Dari kantor pos sampai ke ujung Jalan Raden Saleh itu dan ke belakang. Sampai sekarang rumah Raden Saleh itu masih ada. Tepatnya posisinya di Rumah Sakit Cikini. Saya sering berada di depan rumah sakit itu, di rumah Raden Saleh itu, tapi belum pernah saya masuk karena saya belum tahu izinnya kemana masuk ke dalam itu, ya. Jadi saya hanya di depannya saja. Dan Raden Saleh ini juga senang kepada hewan gitu, ya. Jadi dia memelihara hewan-hewan. Bahkan tempat ini dulu dia dia buat kebun binatang. Jadi kawasan dari rumah Raden Saleh ini halamannya itu ada kebun binatang. Kalau kita lihat dari rumahnya, ini adalah halaman Pusat Kesenian Jakarta, ini adalah halamannya Raden Saleh. Dan di sana ada kebun binatang, ada gedung bioskop, ada tempat rekreasi. Jadi kawasan ini dulu banyak sekali tempat-tempat hiburan gitu. Yang kemudian pada tahun 63 oleh Pemprov DKI ditukar guling dengan kawasan Ragunan. Jadi atas permintaan seniman, tempat ini dijadikan pusat kesenian yang kemudian bernama Taman Ismail Marzuki. Diresmikan pada tanggal 10 November 1968. Dibangunnya dari sekitar 63, hewan-hewannya secara berkala dipindahkan ke Ragunan. Tetapi Pak Firman, di tahun 80-an pernah ada ditemukan di gorong-gorong itu ular besar. Ya, ular besar 12 meter gitu, ular sanca besar. Ini ular siluman bukan, Pak? Bukan, ular sungguhan. Dan yang berani nangkap itu ada satu teman namanya Cahyo, dia sudah almarhum. Dia penerjun, senang datang ke Taman Ismail Marzuki. Nah, dialah yang menangkap itu dan dia sumbangkan ke Ragunan ularnya. Nah, jadi ini pengalaman Pak Yose sebagai yang lama di tim dan kawasan Cikini ini, tapi dengan Mas Prasojo,
Iya. Apa yang terkait dengan Cikini? Apa yang Bapak ketahui atau Mas ketahui tentang Cikini dan sekitarnya? Pertama tentu bubur ayamnya enak. Cikini. Ya, terkenal ya. Bubur ayamnya ditambah dengan misterinya mungkin? Saya nggak tahu ya Pak ya. Kalau ada misteri-misteri kenapa bubur ayam Cikini itu bisa enak. Tapi ya itu adalah salah satu ciri khas Cikini lah yang saya tahu adalah bubur ayamnya itu. Terus adalah ya tentang Raden Saleh ini ya, karena beliau rumahnya di daerah Cikini yang tanahnya sangat luas dan rumahnya megah itu segala macam. Dan pada akhirnya rumah tersebut jadi rumah sakit kan seperti sekarang gitu Pak. Ya itu sih kalau ditanya tentang Cikini itu yang saya tahu. Dan juga saya pernah dengar cerita. Ini kalau saya bawa agak ke horor nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Justru kita pengennya yang horor sedikit. Oh gitu? Iya. Karena sudah ada dia tadi. Iya. Dia dari tadi nungguin terus kita kan gitu. Jadi saya pernah dengar ada sebuah cerita. Yaitu dari stasiun Cikini. Oh. Ya. Dulu pernah ada seorang anak muda mau naik dari stasiun Cikini ke Depok. Oke. Dia tunggulah nih di stasiun Cikini kereta. Dia berdua nih sama temennya. Pada akhirnya kereta lewat, nah temannya ini bingung. Karena temannya ini nggak lihat ada kereta lewat. Iya. Tapi orang ini melihat ada kereta lewat. Dari stasiun Cikini sini. Betul. Itu satu cerita. Ya. Kedua, ada cerita di mana orang naik kereta dari Cikini ke Depok itu makan waktu 5 jam. Sepengalaman saya, nggak ada sejam sih Pak. Iya. Kecuali mogok keretanya gitu. Nah, itu misterinya apa itu? Hah? Nah, yang dilihat pada saat itu. Mungkin dia ini naik kereta gaib. Jadi kalau Bapak Firmansyah pernah dengar, ada orang jalan di rel kereta. Ya. Tapi ketika ditanya, orang ini bilang, saya naik kereta kok tadi. Mungkin seperti itu. Iya. Masuk ke dimensi lain. Bisa jadi. Kalau pengalaman Bang Yos? Ya, Pak Firman. Ya. Di kawasan tim ini juga sebetulnya rada-rada angker ya. Saya dulu dari tahun 72 saya tinggal di Taman Ismail Marzuki. Iya. Jadi setelah menikah baru saya keluar dari tim. Jadi selama 15 tahun saya tinggal di tim ini. Banyak kejadian-kejadian yang menarik juga ya di tim ini. Misalnya ada suatu ketika penari balet dari Perancis baru datang dari Perancis. Tahu-tahu bisa bahasa Sunda. Dia ngomong Sunda marah-marah. Bisa bahasa Sunda? Dalam bahasa Sunda dia menyeracau begitu. Karena dia kesambet penghuni di pohon asam. Di tim ini dulu di antara teater terbuka dan Sanggar Tari Huriah Adam ada satu pohon besar, pohon asam, itu angker pohon itu. Sekarang udah nggak ada ya? Udah ditebang. Dia kesambet di situ bisa ngomong Sunda. Menyeracau. Asli Prancis? Prancis, baru datang dari Prancis. Penari balet. Nah, untung ada satu teman yang dia bagian lampu di tim, namanya Taib. Dia bisa mengobati itu. Nah, dia yang mengobati perempuan penari balet itu. Kemudian bisa baca Prancis lagi Mbak. Ya. Oh gitu. Ya. Dan sekarang pun teater-teater yang ada, teater Jakarta itu juga rada-rada angker tuh. Kadang-kadang suka ada orang lewat ya kalau tengah malam kalau lagi sepi gitu. Itu ada aja yang lewat. Dan kemarin teman saya dari Solo, dia juri Festival Teater Jakarta. Dia mau naik liftnya bergerak sendiri dan goyang-goyang sendiri. Dia naik, dia ketakutan, terus dia lari ke teater kecil itu dia lari. Berarti sampai sekarang masih? Iya masih di beberapa tempat. Jadi hati-hati. Teater terbuka itu, teater Jakarta itu kalau jam 6 kita nggak boleh di dalam gedung, kita harus keluar. Jadi semua orang harus keluar dari gedung itu karena pernah kejadian lampu itu jatuh sendiri. Kita bekerja pada waktu maghrib itu nggak boleh.
Oh. Ya, jadi ada bagian-bagian di sekitar tim ini yang nggak boleh kita sembrono. Oh gitu. Ada lagi? Mungkin yang lebih horor lagi. Ya. Atau teman-teman dari sini ada yang bisa bercerita tentang Cikini bahwa pernah punya story sendiri tentang yang horor-horor. Ada? Ya ada, oke. Kalau melihat dimensinya yang disampaikan Pak Yose tadi, bagaimana pendapatnya Mas Ojo? Pendapat saya ya, apalagi soal tadi penari Prancis ya Bang Jose ya, tiba-tiba bisa bahasa Sunda. Sunda dan marah-marah gitu. Nah, mungkin zaman sekarang ada yang nggak percaya gitu ya sama hal seperti itu Bang Jose ya, kayak misalnya kerasukan gimana. Tapi emang kalau kerasukan itu sih bisa kayak orang pura-pura gitu Bang Jose. Tapi yang nggak masuk akal ini adalah penari Prancis, ya kan? Ini penari Prancis kapan belajar Sunda gitu kan? Masa iya dia di pesawat belajar Sunda kan? Dan juga nggak ada motivasi gitu loh Bang Jose menurut saya buat penari Prancis ini pura-pura kesurupan gitu loh. Nggak mungkin ya kan? Biasanya itu karena kosong, kemudian karena capek itu bisa orang Iya, kena lah. Tapi untuk case kali itu aja. Nggak ada misalnya ada penari balet dari kita Belanda sih. Pernah saya tidur di teater terbuka, dulu ada teater terbuka, di situ suka ada ditaruh gong itu bunyi sendiri Pak. Lagi kita lagi tidur bunyi sendiri. Lihat nengok nggak ada yang main. Kabur kita bertiga kadang-kadang tidur di situ. Itu gong bunyi sendiri. Itu tidurnya kapan Bang Jus? Ya, tidurnya jam-jam 1 jam malam. Iya, jam 1 malam gong habis pertunjukan usai, kita tidur di panggung gitu. Itu bunyi sendiri. Gong bunyi sendiri, kita ketakutan dan kabur pindah tidur. Bunyi bisa, sendiri ya. Gongnya benar-benar bunyi sendiri. Gong besar atau kecil? Besar. Yang menggelegar. Yang punya gamelan itu. Ya. Nggak ada siapa-siapa. Teman-teman pada tidur kabur. Jadi suatu cerita yang unik ya pada saat itu. Tapi ya sepi karena tahun 70-an masih sepi Pak. Ini hutan masih di belakang itu IKJ belum ada. Kampus belum ada, itu penuh alang-alang dulu IKJ itu. Nah, saya tinggal di situ di Rumah Merah di IKJ itu ada dulu satu rumah merah. Nah, itu jalan dari Teater Jakarta ini ke belakang itu penuh alang-alang. Kalau udah jam 12 ke atas nggak berani sendirian tuh Pak. Kalau planetarium sendiri? Oh, planetarium dari tahun 63 sudah ada. Sudah ada? Ya, tapi planetarium kan di depan, jadi nggak masalah dekat keluar kalau takut ke depan aja. Tapi ini di belakang itu, IKJ itu kan di belakang. Jalan depan ini? Ya, sepi. Dulu masih sepi. Ya, 2 arah dulu ya. Lalu lintas di sini 2 arah. Sekarang dibikin 1 arah ya. Kembali ke masalah Raden Saleh. Rumah Raden Saleh kan rumah yang sangat unik ya. Itu rumah klasik. Rumah klasik didirikan tahun 1852. Lalu ditempati dan dirancang itu sebenarnya sama Pak Raden Saleh sendiri. Ya, beliau ada pelukis maestro. Lalu tahun 1862 ya, beliau sudah tidak lagi menempati situ. Itu sudah dibeli oleh Belanda ya. Nah, ketika itu apa yang menjadi keunikan dari rumah Raden Saleh itu, Pak? Ya, itu kan dibikin di zaman Renaissance ya. Jadi bangunannya itu memang bangunan zaman Belanda klasik gitu ya. Dan sekarang kalau kita lihat itu memang unik ya, unik dan otentik di tengah gedung-gedung yang baru gitu ya. Kalau itu terus dirawat, dijaga, saya kira dia menjadi monumen tersendiri gitu. Katanya Pak Yose kalau ada temannya meninggal lalu mayatnya di dekat rumah Raden Saleh itu sekarang oleh Rumah Sakit Cikini dijadikan dekatnya situ kamar mayat gitu ya. Jadi kalau ada yang wafat itu ditaruh di sebelahnya rumahnya Raden Saleh itu. Ya, jadi saya sering lewat situ kalau ada beberapa kali ada teman yang wafat disemayamkan di situ, saya lewat rumah Raden Saleh.
dan berfoto di depannya tapi nggak berani masuk. Tapi nggak ada belakangnya lagi, nggak ada. Ya? Belakang nggak ada orangnya. Ya. Biasanya foto terus belakangnya ada penampakan. Nggak ada. Wah. Karena fotonya siang, Pak. Kembali Mas Prasojo. Iya. Mas Prasojo ini kan banyak misteri-misteri yang pernah Diceritakan. diceritakan, ya. Pernah juga merasakan mungkin selama mendaki gunung, apa kira-kira bisa disampaikan? Silakan. Kalau saya pribadi ya Bang Jose, Pak Firmansyah, merasakan sendiri, jujur belum pernah. Tapi ketika mendaki gunung kan tentunya saya nggak sendiri Pak. Betul. Saya sama teman-teman saya, sama tim lah. Iya. Nah waktu itu ada nih pengalaman horor lucu sih. Ini saya suka ceritakan ke orang-orang yang belum tahu ya. Iya. Jadi waktu itu saya naik ke satu gunung yang ada di Malang. Namanya itu adalah Gunung Butak. Nah di Gunung Butak ini jalurnya panjang. Saya waktu itu naik bertujuh sama rekan-rekan pendakian saya. Nah yang saya mau saya highlight teman saya adalah namanya Rahmat. Rahmat ini orangnya besar dan fisiknya bisa dibilang nggak sekuat yang lainnya lah. Nah sewaktu pertama kali naik ke gunung itu, awal-awal pendakian itu masih aman-aman aja. Tapi pas turun Pak, saya jujur, saya ini belum pernah ngeliat orang kerasukan pertama kali. Itu belum pernah. Tapi di gunung ini saya ngeliat, oh ternyata ini orang bisa kerasukan. Jadi pas turun itu, si Rahmat ini capek. Dia bilang kakinya itu sakit, nggak bisa jalan. Nah, buat kita pendaki itu bencana Pak. Kenapa? Karena perjalanan kita masih jauh untuk sampai ke base camp dan waktu itu sudah maghrib. Kita sepakat, kita nggak boleh kena malam di gunung ini karena takut jadi apa-apa. Kan? Karena pencahayaan juga sudah mulai kurang segala macam. Pada akhirnya kita diskusi nih, gimana caranya kita bisa sampai base camp dan ngelewatin satu daerah di gunung itu yang namanya itu adalah hutan lumut. Jadi hutan lumut. Jadi kenapa namanya itu hutan lumut? Hutan lumut itu lebat banget Pak. Kalau siang itu kita nggak bisa lihat matahari Bang Jose. Saking lebatnya hutan itu. Nah kita mikir, wah malam di sini nggak aman ini Pak. Nggak aman Pak. Makanya mau gimana caranya kita harus bikin Rahmat ini jalannya cepat supaya bisa ngelewatin daerah hutan lumut ini. Ya udah. Pada akhirnya ada salah satu senior pendakian saya. Dia yang paling depan awalnya menjadi pemimpin kita, dia tarik ke belakang, dia mundur. Dia coba buat motivasi si Rahmat ini, Pak. Motivasi segala macam. Nah, tepat beberapa langkah sebelum masuk ke dalam hutan lumut, tiba-tiba, Pak, teman saya Rahmat ini, mungkin Bapak atau Bang Jose pernah nonton film Terminator gitu ya. Itu jalannya kayak Terminator, Pak. Berubah langsung tegak gini, langsung itu cepet banget Pak. Turun padahal, jalan menurun. Jalannya ya. Datar. Cuma panjang Pak. Panjang mungkin ada sekitar 3 kilo kali. Kalau jalan kaki kan lumayan Pak. Ya kan? Itu jalan cepat dan dia nggak pernah seperti itu sebelumnya Pak. Dia itu sudah beberapa kali naik pendakian sama saya. Dia nggak pernah kayak gitu sebelumnya Pak. Saya tahu gimana dia kalau naik gunung Pak. Tapi baru di gunung itu dia kayak gitu Pak. Ya udah, akhirnya awalnya saya nggak mikir aneh-aneh dong. Mungkin teman saya yang senior ini berhasil memotivasi dia Pak gitu kan. Akhirnya dia mau nih jalan cepet. Cuma anehnya kok tatapannya kosong Pak. Dan dia nggak ngomong satu patah kata pun. Dia cuma jalan aja paling depan tuh. Ya udah, kita langsung coba buat ngimbangin dia kan. Kita jalan cepat juga. Tapi kita nggak bisa ngimbangin dia Pak. Cepet banget Pak. Berapa lama tuh? Apanya? Durasinya? Durasi ngelewatin hutan lumut ini Pak, kira-kira ada mungkin setengah jam lah. Dengan posisi ngebut ya di situ ya. Kalau santai ya mungkin sejam gitu kan. Nah, karena posisi ngebut, karena digeber mau masuk waktu maghrib, kita kebut di situ, ngikutin si Rahmat yang nggak tahu dia atau bukan ini kan. Dia di paling depan itu sampai di satu titik hujan turun Pak. Hujan turun, kita otomatis
harus pakai jas hujan. Nah di sini saya baru sadar si Rahmat ini apa? Kita semua pakai jas hujan, dia ini nggak mau Pak. Dia saya suruh, Mat, pakai jas hujan nih. Yang dia lakuin cuma gini Pak, dia nengok ke saya gini, terus dia gini-gini Pak, geleng-geleng Pak. Tanpa kata, dan mukanya itu kayak yang serius banget Pak. Nah di situ teman saya yang senior ini bilang, udah biarin aja, lagi enak. Saya nggak tahu nih makna lagi enak ini ngapain gitu ya, apa nggak ngerti lah saya. Tapi saya sadar satu hal, oh ini bukan Rahmat lagi. Ya udah kita lanjutin terus sampai ngelewatin hutan lemut ini, tembusnya itu di pos 2 Pak. Karena kan di gunung itu banyak pos-pos. Ya kan? Tembus di pos 2, nah di situ kita istirahat lagi. Dan si Rahmat ini dia cuma duduk doang tuh di pojokan Pak. Duduk begini aja. Mukanya tuh serem banget Pak, kayak yang bunuh orang tuh Pak. Oh gitu. Serem banget pokoknya. Ya udah kita nggak berani ganggu dia kan di situ. Nah setelah kita istirahat, kita lanjut turun. Si Rahmat ini berdiri dan nyuruh kita buat turun duluan Pak. Suruh turun duluan. Bukannya gitu, duluan. Sampai semuanya udah duluan, dia paling belakang. Barulah di situ dia manggil kita Pak. Kita udah ngelewatin hutan lumut belum ya? Wah di situ ketawa Pak. Baru sadar. Iya, kita baru ngelewatin hutan lumut. Di situ kita nggak ke dia, kita ketawain aja kan. Gitu. Nah di situ saya baru sadar, oh ternyata orang bisa seperti ini, bisa ya kerasukan itu Pak. Nah itulah. Cukup lama ya. Cukup lama Pak. Sadar cukup lama. Itulah Pak. Salah satu pengalaman yang langsung itu ya. Menurut saya lihat langsung. Satu gitu. hal lagi kaitannya dengan buku yang Mas Prasojo ini, Ya. yang melatar belakangi apa, atau mungkin ada pengalaman tersendiri terkait dengan buku. Kalau pengalaman yang terkait dengan buku ini, jujur saya belum pernah Pak. Karena saya nggak ada niatan untuk mencari mustika atau pernah pergi bareng teman yang mencari mustika, saya belum pernah Pak. Ya gunung itu Pak, Ya. rata-rata ada, kita nggak boleh sembarangan ya, ada penghuninya. Saya punya pengalaman juga, teman yang hilang di Gunung Pangrango ya, Gede Pangrango gitu. Yeah. Kalau kita naik Gunung Gede, kita akan istirahat di Taman Perbawati kalau nggak salah namanya. Oh. Nah tahun 72 itu ada yang hilang di situ. Saya dulu tahun 72 bolak-balik naik Gunung Gede Pangrango itu. Ya, turunnya ke Cisaat. Dan kalau turun Cisaat itu Sukabumi? Ya. Maksudnya dari Cibodas? Dari Cibodas turun ke Cisaat. Dan itu kalau kita turun itu mesti lari karena turun terus kalau nggak terlatih terjungkal-jungkal itu. Karena terjal ya, turun terus lari betul-betul. Dan ada satu kawasan yang penuh pacet. Jadi kalau kita masuk ke situ udah penuh, kaki ini penuh pacet nih di dalam. Tapi kita harus lari terus, kalau enggak akan terguling. Iya. Itu saya enggak tahu sekarang karena saya sejak alamnya masih tahun 73 saya sudah tidak naik gunung lagi. Tapi enggak pernah misteri-misteri. Iya, banyak misteri, banyak kalau di Gunung Gede, Gunung Pangrango itu banyak hal-hal yang waktu tahun 72-an banyak. Ya, pengalaman saya, pengalaman teman-teman juga menemukan hal-hal aneh di sekitar situ. Ya dulu namanya kandang badak ya. Kandang badak itu sepi dulu. Enggak berani kita menginap di situ. Kita harus lewat terus, naik dan harus sampai Cisaat maghrib. Kalau enggak berbahaya menginap di situ. Bisa ada yang bawa atau apa. Dan enggak boleh kosong. Kita harus tetap waspada gitu ya. Jangan lepas dari rombongan, itu dijaga betul. Begitu lepas dari rombongan hilang. Kalau pengalaman Mas di Gunung Gede? Di Gunung Gede. Sekarang udah rame ya. Sekarang udah rame Pak. Gunung Gede itu udah nggak ada misterinya lagi mungkin ya. Mungkin ada ya beberapa, tapi menurut saya sekarang udah sangat jarang karena Perbawati itu masih ada nggak? Ada dulu Taman Perbawati, tempatnya datar gitu, tapi serem tuh banyak orang hilang di situ. Itu yang di Pangrango. Pangrango. Iya. Oh itu disebutnya Mandalawangi Pak. Oh Mandalawangi itu betul. Ya. Jadi dari puncak Pangrango itu kita turun ke Mandalawangi itu Pak. Emang sih jalur Pangrango itu emang gimana ya?
ngeri-ngeri sedap lah. Nah itu yang tadi hutan lumut saya ceritakan itu kurang lebih kayak gitu Pak. Kayak gitu. Nah ya kebanyakan orang sekarang kayak nganggapnya tuh apa sih gunung tuh udah rame gitu. Makanya mereka sekarang tuh bisa dibilang apa ya, mungkin adabnya jadi kurang Pak ke gunung itu sendiri gitu. Padahal ada pakem-pakem tertentu. Betul, Ya, mereka jadi dijaga. ngamain rame ini gitu kan. Iya. Nggak bakal ada apa-apa. Ya menurut saya walaupun nggak ada apa-apa juga tetap kita mesti ya menghargai gitu ya kan namanya alam ya Bang ya. Ya, terkait dengan kembali ke area Cikini lagi nih. Setelah tadi kita dari gunung ke gunung, sekarang kembali lagi ke Cikini. Bang Yose kan pelaku sejarah boleh dikatakan di sini dari tahun 60-an ya Bang Yose kesini. Saya masuk Jakarta Nah tahun sekarang 66. kontennya tapi ada apa aja sih di Cikini ini? Gitu. Ya, sebetulnya banyak sekali peninggalan, ya peninggalan apa bersejarah ya. Di sini ada, di dekat sini ada apa museum apa gedung perjuangan yang apa tempat proklamator itu apa berdiskusi ya, yang jadi gedung juang. Gedung Juang. Kemudian ada juga apa Tugu Proklamasi, tempat Tugu Proklamasi. proklamasi di apa kemerdekaan diproklamirkan. Kemudian banyak apa tempat-tempat bersejarah di sini, khususnya di Taman Ismail Marzuki ini ada rumah Raden Saleh ya. Bagaimana sebetulnya membuat rumah Raden Saleh itu menjadi objek wisata? Saya kira coba apa dipertimbangkan oleh Pemprov bagaimana membuat rumah Raden Saleh itu menjadi objek wisata, jadi orang bisa berkunjung ke sana melihat ya. Historinya, karena itu sekarang kan apa dikuasai oleh Rumah Sakit Cikini itu apa rumah Raden Saleh itu. Nah apa mungkin kerjasama atau apa supaya bisa apa di sana sejarah-sejarah tentang Raden Saleh diletakkan sehingga orang masuk ke rumah Raden Saleh itu bisa membaca sejarah dari Raden Saleh, kemudian apa-apa saja yang dulu pernah ada, foto-foto tahun-tahun 50-an ya, ketika tempat ini menjadi kebun binatang, menjadi tempat rekreasi segala macam, itu bisa dipamerkan di rumah Raden Saleh itu bisa jadi jadi museum ya. Iya. Malah di sini ada toko roti Tan Edvan itu sudah diambil ya, dan itu bersejarah rumah toko roti Tan Edvan itu sangat tahun terkenal. Berapa itu? Ya, zaman Belanda sudah ada. Zaman Belanda, oke. Ya, abad-abad 20 ya, awal abad 20 sudah ada, dan sekarang kelihatannya dijual oleh keturunannya. Nah, sayang sekali sejarahnya jadi hilang pelan-pelan. Sekarang terkait dengan Taman Ismail Marzuki, ada apa aja sih di sini, Pak? Ya, di Taman Ismail Marzuki ini sekarang ada gedung Ali Sadikin ya. Dan ini luar biasa sebetulnya karena di dalam gedung Ali Sadikin ini ada 4 ruang perpustakaan, kemudian ada tempat penginapan untuk seniman, kemudian ada galeri pameran yang besar yang karya yang dipamerkan itu bisa 5 meter masih bisa ditampung oleh galeri itu. Jadi di sini ada galeri pameran yang hebat. Kemudian ada ruang-ruang yang belum dimanfaatkan oleh berbagai instansi ya terkait. Kemudian ada gedung-gedung teater di sini, ada Geraha Bakti Budaya yang menampung 800 penonton. Kemudian ada Teater Wahyu Siombing yang bentuknya tapal kuda yang bisa menampung sekitar 250 penonton. Wahyu Siombing itu siapa, Pak? Wahyu Siombing itu tokoh teater dan tokoh film nasional. Daerah tahun? Tahun 50-an, kemudian dia terkenal di tahun 70 sampai wafatnya. Dia pendiri Institut Kesenian Jakarta dan dia pendiri Pusat Kesenian Jakarta juga, Wahyu Siombing itu. Jadi tokoh penting di Taman Ismail Marzuki. Kemudian di sini juga ada teater besar, teater kecil ya. Jadi banyak tempat pertunjukan di seputar Taman Ismail Marzuki sekarang ini. Di samping ada planetarium yang
berdirinya lebih dulu dari Pusat Kesenian Jakarta. Oke, Mas Prasojo, Ya. terkait dengan rumah Raden Saleh ini. Betul. Ini kan rumah klasik. Persepsinya Mas Prasojo tentang rumah Raden Saleh sebagai konten kreator, itu sebaiknya ke depan gimana? Sebaiknya apa? Sebaiknya ke depan untuk generasi muda ke depan, nah, sebaiknya bagaimana itu? Menurut saya buat generasi-generasi ke depan gitu ya, apalagi yang mungkin nanti lebih muda dari saya gitu. Pertama harus tahu Pak, siapa sih Raden Saleh ini sebenarnya sebelum mereka itu bisa melestarikan rumahnya Pak. Karena jujur aja, mungkin saya aja baru baca beberapa hari yang lalu biografinya singkat gitu ya tentang Raden Saleh. Dan saya baru tahu juga kalau beliau itu adalah seorang pelukis modern pertama di Indonesia gitu ya. Dan saking jagonya beliau dalam menulis, beliau itu sampai disekolahkan Belanda gitu. Ke Amsterdam ya, Bang Jose ya, bener ya? Ke Amsterdam untuk belajar melukis segala macam sampai akhirnya beliau jago banget melukis. Nah, menurut saya ya generasi muda nanti, Gen Z itu harus tahu dulu Pak, siapa Raden Saleh. Ya gimana cara taunya kalau tidak dengan membaca gitu kan Pak ya. Nah, ya kalau untuk melestarikan mungkin nanti kita bisa bikin konten-konten Pak. Kan anak muda sekarang doyan bikin konten, nah kita akan bikin konten bagaimana caranya menceritakan tentang Raden Saleh, rumahnya, apa saja yang beliau lukis, termasuk apa yang beliau lukis itu penangkapan di Penogoro itu menurut saya menarik sekali Pak. Ya. Karena itu menimbulkan dua sudut pandang Pak. Apakah Raden Saleh ini memihak Belanda atau justru dia memihak Indonesia itu Pak. Karena saking dekatnya sosok Raden Saleh ini sama Belanda gitu. Nah, menurut saya gitu sih Pak. Bisa membuat dengan konten-konten edukatif tentang siapa Raden Saleh, tentang rumahnya, apa saja yang beliau lukis. Biasanya kan kalau rumah-rumah tua itu kan penuh misteri. Rumah-rumah tua betul, penuh misteri Pak. Nah, itu bisa diangkat jadi satu bentuk. Betul. Apalagi sekarang kan rumahnya Raden Saleh itu sudah di rumah sakit Pak. Di rumah sakit banyak misterinya juga tuh. Digabung sama rumah kosong, jadi makin misteri Pak. Perlu dibuat itu ya. Ya. Ya, Pemprov DKI paling tidak bagaimana tidak hanya melestarikan tapi menghidupkan rumah Raden Saleh itu menjadi pusat kebudayaan gitu ya. Harusnya kita ambil ya. Iya. Maksudnya harusnya kita yang supaya masyarakat bisa mengapresiasi tempat itu, peninggalan itu, bisa masuk ke dalam melihat dan di sana dipasang sejarahnya peninggalan-peninggalan yang masih ada. Gitu. Jadi itulah yang perlunya kita mengetahui tentang sejarah. Yang ada di Cikini tadi bahwa Cikini dulunya adalah area ini lebih besar tanahnya Pak Raden Saleh. Ya sebagai maestronya pelukis punya sekitar hampir 60 hektar. 10 hektar kalau nggak salah digunakan untuk kebun binatang. Selebihnya itu adalah rumah beliau. Ya, rumah beliau yang didirikan 1852. Ya, 52 dirancang beliau, ya, ini bagian daripada bagaimana kita melihat sejarah tentang rumah Raden Saleh. Lalu terkait dengan bicara masalah literasi, Mas Prasojo, sebaiknya bagaimana generasi muda ke depan, di mana saat ini orang lebih cenderung kepada melihat sejarah itu enggan ya. Padahal kita tidak akan bisa start dulunya seperti apa, sekarang berubah seperti apa. Tadi kita bicara masalah sejarah Cikini yang dulunya sepi, ya, penuh alang-alang, sekarang sudah ramai begini kan gitu. Berarti kan ke depan ketika bicara masalah Cikini sebagai area untuk berkreativitas anak muda, mungkin ada saran-saran dari Mas Prasojo? Gimana caranya supaya orang lebih menghargai sejarah gitu ya? Ya.
Ya, benar. Ya, jadi emang sih kebanyakan anak-anak muda itu sekarang lebih apa ya? Mungkin lebih menikmati hari sekarang, Pak, daripada mereka itu belajar tentang sejarah gitu. Ya, saya jujur aja, mungkin saya juga masih kurang gitu dalam belajar sejarah, tapi saya masih terus berusaha buat mengapresiasi apa yang orang-orang terdahulu lakukan buat negara ini gitu. Nah, gimana caranya? Mungkin ya dengan anak-anak muda sekarang dengan gadget yang mereka punya gitu segala macam, mereka bisa memulai membuat konten-konten yang lebih edukatif, apalagi tentang sejarah-sejarah, dan nggak cuma di Cikini aja Pak ya. Maksudnya tentang daerah-daerah lain juga kita buatlah, kita bahas tentang sejarah-sejarah ini, pendirinya segala macam, supaya ya generasi-generasi depan tuh tahu dan bisa lebih menghargai pendahulunya gitu sih Pak. Oke. Ya tadi dengar rumah Raden Saleh Pak Yosef. Ya. Itu kan dulu kan rumah beliau. Terus sekarang jadi rumah sakit, gimana alur ceritanya tuh? Ya, dulu ada yayasan Belanda yang membeli mungkin saya tidak tahu jual belinya bentuknya seperti apa, ya. Sebagian dibeli oleh rumah sakit itu, oleh yayasan yang kemudian mendirikan rumah sakit di situ. Dan termasuk rumahnya Raden Saleh yang kena, ya. Nah, sisanya itu dikelola oleh Pemprov DKI sampai sekarang. Jadi memang ini ada beberapa bahkan tidak hanya antara Pemprov DKI dengan pusat dengan rumah sakit, tetapi ada juga bagian dulu perkampungan Cikini kecil namanya, yang sekarang di situ ada apartemen. Jadi memang terpecah-pecah, ada kemudian ada perumahan Kalipasir ya, perkampungan Kalipasir, kemudian ada Kuitang segala macam. Akhirnya tanah Raden Saleh yang begitu besar terpecah-pecah. Saya tidak tahu bagaimana waktu itu zaman jual belinya sampai ini dimiliki oleh ini dimiliki oleh itu. Ya, setelah Raden Saleh wafat terpotong-potong itu tanah Raden Saleh yang begitu luas, begitu besar. Sisanya itu yang dikelola oleh Pemprov gitu kelihatannya. Ya, Pemprov ini cuma dapat sedikit dari kawasan atau rumah atau tanah Raden Saleh yang luas itu. Oh gitu. Ya. Mas Profesor, terakhir, mungkin ada saran untuk generasi muda ke depan terkait bagaimana kita bisa berkreasi, ya, dengan mengoptimalkan fungsi perpustakaan sebagai pusat informasi, sebagai pusat pengetahuan untuk lebih bisa bertumbuh dan berkembang menjadi generasi yang kompetitif ke depan, begitu. Silakan. Jadi gimana caranya agar kita bisa terus improve dengan memanfaatkan perpustakaan? Yang pertama, kita harus menganggap diri kita itu nggak tahu apa-apa Pak. Walaupun kita sudah tahu gitu ya anggap saja kita nggak tahu gitu. Makanya saya terima kasih banget saya di sini bisa duduk sama Bang Jose sama Pak Firmansyah, banyak ilmu yang bisa diserap gitu loh. Nah, tentu ilmu-ilmu itu salah satunya adalah dengan cara pergi ke perpustakaan gitu kan, karena kan mayoritas buku-buku, ilmu-ilmu psikologi segala macam itu adanya di perpustakaan gitu Pak. Dan tentu mudah-mudahan sih perpustakaan mempermudah akses supaya anak-anak muda itu tidak menganggap ke perpustakaan tuh susah, atau mungkin mereka menganggap ke perpustakaan tuh kuno lah gitu Pak. Karena kan anak-anak muda sekarang tuh lebih bergantung sama gadget mereka Pak. Jadi ngapain gue ke perpustakaan gitu? Toh gue bisa cari di sini kan gitu kan biasa cara pikir Pak. Nah mungkin dengan lebih mengadaptasikan perpustakaan tuh supaya bisa lebih masuk ke dalam generasi yang lebih muda gitu. Pak Firman, sebetulnya langkah yang dilakukan oleh PDS HB Yasin ini luar biasa ya. Misalnya contohnya pada suatu ketika PDS HB Yasin memamerkan karya-karya Pak Yasin dan riwayat hidupnya mulai dari kecil di Gorontalo itu, kemudian sampai dia berada di Jakarta,
kemudian dia mengajar di UI segala macam. Nah, sejarah seperti itu perlu diperkenalkan kepada siswa-siswa. Belum lama ini ketika Remi Silado wafat, juga PDS Abiasin memamerkan karya-karyanya dari awal sampai wafatnya. Nah, hal-hal seperti itu saya kira perlu diperkenalkan, karena kita tidak mungkin melangkah ke depan kalau kita tidak menoleh ke belakang. Ya, mungkin sudah banyak yang kita perbicarakan, dari mulai misteri sampai sejarah, sampai tadi saran-saran dengan Bung Prasojo, ya, bahwa kita ke depan, generasi muda kita ke depan sebaiknya lebih banyak lagi kunjung ke perpustakaan dalam rangka meningkatkan kapasitas diri dengan seluruh informasi yang ada di perpustakaan ini. Memang kita sudah mengupgrade perpustakaan ini menjadi suatu situs kunjungan, ya, tidak hanya menyediakan buku tapi ajang interaktif kita. Setiap bulannya kita juga ada kegiatan-kegiatan yang kaitan dengan sastra, dengan pameran, dengan musikal, di sini semua.